Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firja Bitbaswara dan ini teman saya. Muhammad Reza. Kami di sini akan menjelaskan seputar proyek UAS kami, yaitu pembuatan database melalui MySQL. Di sini kami akan membuat database tentang food delivery. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat IRD yang telah kami buat. Selanjutnya, di sini kita memiliki 7 entitas, yaitu user, user profile, restoran, menu, pesanan, dan juga driver. Untuk relasinya, di sini kami ada 3 relasi, yaitu one to one, yaitu user dan juga user profile. One to many yaitu restoran dan menu. Dan many to many yaitu menu ke pesanan melalui pesanan menu. Kemudian kita akan membuat database-nya menggunakan XMPP. Kita nyalakan terlebih dahulu modul Apache dan MySQL. Setelah itu kita ke CMD-nya dengan menekan tombol shell atau command prompt. Sorry, ada kesalahan sedikit. Kemudian lalu buat lalu kita perhatikan terlebih dahulu apakah database yang telah kita buat itu ada di table atau tidak. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Setelah itu kita akan membuat user baru. Setelah itu kita akan membuat user baru. Salah. Kemudian kita akan memberikan kepada user hak akses penuh ke semua database tersebut.
Lalu terapkan perubahan hak akses dengan mengetik privileges. Kemudian kita memberikan kepada user hak akses penuh ke semua database tersebut dengan mengetik grant all privilege on bintang food delivery bintang to kutip atas user nama user tersebut, kemudian kutip atas kutip atas localhost kutip atas with grant option titik koma. Lalu terapkan hak akses dengan mengetik plus privilege titik koma. Setelah itu kita akan keluar terlebih dahulu dengan menuliskan exit. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin akan saya menjelaskan. Kita berlanjut ke MySQL. Dari sini dia. Oke, kita akan lanjut yaitu dengan meloginkan ulang. Dengan akun yang telah kita kasih otoritas tadi, akun user yang telah kita berikan otoritas tadi. Enter passwordnya itu yang tadi yang sama yang kayak kita buat di identified by-nya itu, berarti yang dalam kurung itu berarti passwordnya. Kita akan ketik oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan atau menggunakan database yang food delivery ini. Oh ya, ada lupa dikit, data ada kesalahan dikit. Kita akan langsung use. Oke. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat tabel. Membuat tabel sesuai dengan IRD yang telah kita buat tadi. Kita lihat dulu IRD-nya. Seperti ini, kemudian kita belah layar dengan Command Pro. Sebentar. Kalau saya lebih enak kayak gini. Pertama yang akan kita buat yaitu tabel create tabel. Kita akan yang use dulu. Tabel use kita akan membuatnya use lagi user. Ada kesalahan, tidak apa-apa, kita akan lanjut aja langsung. Pertama yang kita tulis itu yaitu primary key-nya, yaitu user ID. User ID. Tipe datanya yaitu integer karena harus menggunakan angka. Integer itu wajib menggunakan integer itu tipe data angka. Terus kemudian kita tulis primary key. Nah, kemudian kita akan tulis auto
atau increment itu yaitu nanti untuk berfungsi sebagai penyambung kita untuk bisa relasi yang akan kita masukkan nanti itu berjalan. Kemudian yang kedua kita masukkan yaitu nama. Tipe datanya yaitu kan sebagai nama berarti varchar. Kita batasi hingga 100. Kemudian koma, dan yang terakhir kita tulis yaitu email. Oh ya, ada kesalahan. Dan yang terakhir kita tulis yaitu email. Sama juga varchar. Selesai. Pertama kita akan lihat dulu tabelnya. DSC apa tadi namanya, user titik koma. Nah, jadi ini kok ada locker. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua yaitu user profile. Langsung aja. Sebagai yang pertama yaitu kita tulis yang poin paling pentingnya yaitu primary key-nya. Primary key-nya yaitu profil. Aduh, kok nggak bisa ya? Profil ID yang ini, yang atas ini. Lagi. Oh ya, P-nya ada 2 ya. Kenapa kayak gitu? Profile ID dengan tipe data sama aja seperti user ID yaitu integer. Sebagai primary key dan juga auto increment. Jangan lupa kita kasih koma, kalau nggak ada koma nanti error. Yang kedua kita masukkan yaitu di sini nih. Ini tuh kan kalau di user itu sebagai primary key, tapi kalau di user profile itu sebagai foreign key. Foreign key-nya kita masukkan. Tipe datanya sama integer, tapi kita kasih tanda di sini itu unique. Jangan lupa koma itu paling penting. Yang ketiga kita akan menulis di sini yaitu alamat. Tipe datanya yaitu teks aja. Jangan lupa koma. Dan yang terakhir yang akan kita ketik adalah nomor telepon. Nomor telepon dengan tipe data. Tiba-tiba salah ini. Varchar. Nomor
nomor telepon tuh kan kalau di Indonesia antara 12 atau 13. Jadi kita akan batasinya saja sampai 15. Jangan lupa koma. Kemudian yang terakhir kita tentukan yaitu foreign key-nya. Foreign key-nya yaitu user ID berasal dari yaitu merujuk referensi itu merujuk referensi dari tabel user. Dalam kurung kita ketik ulang user ID-nya. Kurung user ID. Nah, dan sudah selesai. Jangan lupa titik koma, kita enter. Oke, query berhasil. Kemudian kita tampilkan lagi DSC user profile, pantesan tadi salah. User profile. Titik koma, jangan lupa enter. Ini dia. Seperti ini bung jadinya. Mungkin untuk tabel-tabel berikutnya akan langsung saya buat, tapi tidak akan saya videokan karena mungkin bisa jadi kelamaan untuk membuat semua tabelnya. Ini aja kita baru 2 aja sudah kelamaan, apalagi nanti ya. Bismillah. Ini nih sudah jadi ini tabel-tabel yang tadi kita buat tuh. Mohon maaf ya kalau kita cut karena memakan waktu yang cukup lama. Makanya ini query-nya tuh yang ini. Query-nya di sini. Nah, kan banyak kan? Berlanjut, kita akan membuat insert datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan berlanjut membuat insert datanya. Insert data yang kita masukkan. Yang pertama kita akan buat tabel, insert data tabel. Tadi yang pertama user. Biar lebih bagus. Insert into user. Kok masih caps lock. Insert into user. Error. Bismillah, kita akan berlanjut ke insert data ke tabel masing-masing. Yang pertama yaitu kita akan menginsert data dari tabel user. Ini tadi saya ada kesalahan sedikit ketika mencoba awal. Berlanjut kita akan buat caps lock-nya nyala.
kan dari tugas yang dikasih tuh masing-masing tabel data itu ditambahkan 5 data. Berarti yang pertama akan kita masukkan, jangan lupa kutipnya. Pertama, sebagai bahan percobaan saya akan menulis nama saya sendiri, koma, email. Pakai email asli enggak ya? Nggak usah buat-buat aja. At gmail.com. Jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian, oh iya ya, bentar, oh ya, kutip, hampir lupa aja, koma. Yang kedua, nama rekan saya, Mohreja, Eja Hazel. Enter lagi. Yang ketiga, kita akan menambahkan data Muhammad Yusuf. Masya Allah. Baru 3 ya. Keempat, kita akan menambahkan lagi Nur Padil. Dengan email Dayat. Yang terakhir yaitu titik koma. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel user profile. Dan data yang akan kita maksudkan yaitu user ID, alamat, koma. Bentar, kita ke user ID, kita lihat dulu tabelnya. Nomor telepon, dia ada titiknya enggak ya? Underscore ternyata bu. Nomor telepon. Kenapa user ID yang ini tadi
tidak kita masukkan di insert data yang tabel user, karena user primary key dari suatu tabel itu kebanyakan kalau di insert data ke table tuh itu ditulisnya di tempat yang dia menjadi foreign key di situ kan. Ini kan user ID-nya kan jadi foreign key dari user profile, makanya ditulisnya di user profile bukan di user. Mari kita mulai eksekusi, masukkan datanya. ID user yang pertama 1 aja, jangan lupa koma, kemudian alamat. Untuk alamat jangan lupa dikasih kutip. Jalan pesantren aja, nomor 1, kutip, kemudian koma, nomor telepon 0812, kasih spasi aja biar enak liatnya. Enggak usah deng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Buat gua lagi buat. Kemudian kita kasih tutup kurung. Jangan lupa koma ya. Data yang kedua akan kita buat. Ya, pesantren nomor 2. Kita sesuaiin aja sama yang di sini, nomor 1. Seperti itu saja. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah ribet-ribet kita buat. 3 2 tukang ini berisik kali lah. 3 1 lagi, nomor 5 jalan pesantren nomor 508 4. Akhirnya kita ganti titik koma dan selesai. Duh, capek juga ya. Mungkin untuk lanjutannya nanti akan saya skip. Ketika sudah jadi nanti baru akan saya spill kepada rekan-rekan ya. Baik, ini semua adalah ketika data-datanya telah diinsert ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan tahap select join relasinya. Yang pertama yaitu relasi one to one dari table user ke user profile. Oke, kita buat query-nya. Select. Maaf, ada kesalahan sedikit.
ini semua ini dimasukin jadi satu file baru dapat dulu paham kan? Tinggal di copy kan. Ya cuma dimasukin ke dalam satu file semua ini. Aku gak lu aja. Goblok itu tinggal dijadiin satu file anjing. Lu buat file baru, tulis nama lu, tugas lu bagus gitu, ntar dimasukin itu semua filenya. Maaf ada gangguan sedikit ya teman-teman, hiraukan saja. Upload di YouTube tadi Ki. User profile on you titik user underscore id sama dengan p titik user underscore id titik koma. Maaf ada kesalahan sedikit teman-teman, tolong bantu saya teman, tolong bantu sedikit teman, ini ada kesalahan error, mohon maaf. Ini salah aja, bukan nomor telepon, nomor TLP. Oh TLP ya, waduh salah, mohon maaf. TLP. Oke, terima kasih teman bantuannya. Masih error teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan karena ada lumayan banyak kesalahan karena kita bukan manusia yang sempurna, jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Pusing itu tutorial itu. Masih tutorial sahat. Orang pusing juga. User underscore id. Teman, ini no TLP kan? No underscore TLP. Tolong koreksi dulu teman, ini bantu teman. Select u.user_id. Nomor telepon. Coba cek atasnya dulu, nomor teleponnya ada ya underscore. Enter. From user view. Join.
Oke, terima kasih teman. Mohon maaf kesalahannya ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu relasi one to many dari table restoran ke tabel menu. Oke, kita buat query-nya ya teman-teman. Semoga saya tidak ada kesalahan lagi ya teman-teman. Nanti kebaikan kalau jadi kebaikan gimmicknya doang. Kelompok satu loh, atau kelompok paling pintar. Kayaknya pas ibunya lihat kayak kurang percaya dikit. Kelompok satu dia pada dia aja bener kok deh. Apanya? Pangkas. Besok aja. Ya, tuh mulai kayaknya kan. Oke, ini teman-teman tampilannya ketika sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat juga relasi many to many dari pesanan ke menu melalui pesanan menu. Mari kita buat query-nya teman-teman. Semoga tidak ada kesalahan lagi ya teman-teman, karena saya bukan manusia yang sempurna juga.
Oh, ini ada kesalahan, joinnya kecil semua. Nah, ini untuk tampilannya. Selanjutnya kita akan buat backup dan restore-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya Firja Abid Baswara. Oke, kita akan lanjutkan dengan Firja. Baik, bismillah. Untuk selanjutnya yaitu kita exitin atau kita keluarkan saja dulu dari CMD ini dengan mengetik exit by, dan kemudian kita langsung membackupnya dengan cara dengan query ini MySQL damn you, sesuai nama kita tadi kita buat Abid_Reza. Jangan lupa mas pasportnya. was_backup.sql. Bismillah. Done. Kemudian kita langsung ke restore-nya dengan cara baik, kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Yang pertama kita masukin yaitu MySQL seperti biasa, min u root. Nah, done. Habis itu kita langsung membuat create database db underscore backup underscore uas. Jangan lupa titik komanya. Query oke. Kemudian kita langsung use seperti yang di atas, db underscore backup underscore was titik koma database changed. Kemudian kita tampilkan lagi dengan cara search pakai H apa pakai E ya? Oh ya pakai E. Search was underscore backup dot sql titik koma ya kayaknya. Oke. Sebentar, ada kesalahan teknis. Bismillah. Tadi ada beberapa kesalahan dalam membackup datanya, dan ini alhamdulillah sudah jadi backupannya kita. Tadi kesalahan teknisnya karena tidak ada nama dari database-nya tersebut, makanya oleh karena itu database-nya tidak terbackup. Oleh karena itu sekarang kita sudah membackupnya dengan benar, dengan baik dan benar, dan
Lanjut, sekarang kita akan lanjut ke restore-nya, yaitu pertama MySQL u pakai yang uroot, kemudian kita akan use db underscore puas database telah dirubah. Kemudian kita masukkan backup ya, backup underscore oh ya, kesalahan teknis. Kita akan mencari dulu puas. Backupnya itu, backupnya deliver. Backupnya yang delivery. Baik, yang di sini akan kita isi kan use db backup puas sudah. Kemudian source, kita akan mencari source backup underscore food underscore delivery titik sql query done. Baik, mungkin itu saja. Sini lu Ja. Ada apa? Udah selesai ini penutupan. Oke. Duh. Oke. Coba lihat dulu kameranya kayak gimana bentuknya. Nah, udah pas. Nah, udah pas lah. Langsung depan. Langsung. Oke. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum. Belum. Belum. Oh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurang itu datangnya dari kami sendiri. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.